Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulia dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 21 akan menjelaskan tentang sistem imunitas pada manusia. Sistem imunitas dan perannya. Sistem imunitas didesain untuk mengenal dan menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh manusia, termasuk patogen. Patogen adalah benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Berikut fungsi sistem imunitas bagi manusia. 1. Sebagai pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penangkal dan penghancur benda-benda asing yang masuk ke tubuh. 3. Menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Yang keempat, pendeteksi adanya sel-sel abnormal serta sel yang mengalami mutasi, sel yang berubah sifat menjadi ganas, infeksi, dan patogen. Sel tubuh yang berperan dalam kekebalan tubuh adalah leukosit atau sel darah putih. Kedua, ada lapisan pertahanan sistem imunitas. Yang pertama, lapisan pertahanan pertama. Lapisan ini berupa 1. Pertahanan fisik atau mekanik yang meliputi kulit, kornea mata, dan membran mukosa yang melapisi saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Yang kedua, pertahanan biologis berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit, membran mukosa, usus besar, dan saluran vagina. Yang ketiga, pertahanan kimiawi berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ada lapisan pertahanan yang kedua, terdiri atas 1. Sel natural killer yang berada di dalam sistem limfatik dan peredaran darah. Fungsinya melisiskan dan membunuh sel-sel kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus. Yang kedua, sel fagosit. Sel fagosit dapat menghancurkan kuman penyakit yang masuk ke tubuh. Contohnya adalah neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Yang ketiga, protein antimikroba. Terdiri atas interferon dan protein komplementer. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian sel lain, sedangkan protein komplementer adalah sekumpulan protein yang bersirkulasi di darah dalam keadaan tidak aktif. Yang ketiga, lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit. Ada respons imunitas. Respons imunitas adalah respons yang ditimbulkan oleh sel-sel dan molekul yang menyusun sistem imunitas ketika berhadapan dengan antigen. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama respon imun non-spesifik, yaitu respon yang bersifat umum dan tidak membedakan zat asing yang diserang. Contohnya, 1. Inflamasi, yaitu respon cepat terhadap kerusakan jaringan baik dalam respon terhadap luka, gigitan serangga, maupun cedera akibat pukulan keras. Yang kedua, fagositosis. Proses ini dilakukan oleh sel darah putih jenis neutrofil dan monosit. Ada respon imun spesifik, yaitu respon yang bersifat khusus sesuai jenis antigen yang masuk ke tubuh. Bentuk respon ini adalah tubuh menghasilkan antibodi. Antibodi menyerang antigen dengan cara sebagai berikut. 1. Netralisasi terhadap virus, yaitu melumpuhkan antigen dengan membungkusnya dengan antibodi. Yang kedua, ada aglutinasi terhadap mikroba, yaitu dengan menggumpalkannya. Yang ketiga, presipitasi terhadap antigen terlarut, yaitu dengan mengendapkannya sehingga antigen menjadi tidak aktif. Yang keempat, ada lisis terhadap sel asing, yaitu dengan merusak membran sel sehingga sel asing menjadi rusak. Ada komponen sistem imunitas. 1. Komponen imunitas tingkat sel, yaitu ada trombosit berperan dalam penggumpalan darah. Yang kedua, eosinofil berperan dalam menelan dan memusnahkan setiap sel atau benda asing. Yang ketiga, basofil, sel darah putih yang berinti tunggal kasar dan berukuran besar. Yang keempat, neutrofil berperan untuk melindungi tubuh dari zat asing. Yang kelima, limfosit dibedakan menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Yang keenam, ada makrofag berperan menyerap dan memakan molekul-molekul besar yang ada di dalam sel. Kedua, komponen imunitas tingkat molekul. Yang pertama, ada imunoglobulin G atau IgG, merupakan pertahanan utama terhadap infeksi untuk bayi pada minggu pertama. Yang kedua, imunoglobulin A atau IgA untuk menetralisasi virus dan menghalangi penempelan bakteri pada sel epitelium. Yang ketiga, ada imunoglobulin M atau IgM, antibodi yang disintesis pertama kali dalam stimulus antigen. Yang keempat, imunoglobulin D atau IgD sebagai reseptor antigen sel limfosit B. Yang kelima, imunoglobulin E, IgE, jika bagian ujungnya terpicu oleh antigen akan menyebabkan terjadinya peradangan dan reaksi alergi. Ada imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberi vaksin. Jenis kekebalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kekebalan aktif. Terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respons imun utama.
Kekebalan ini terjadi melalui dua cara, yaitu satu, kekebalan aktif secara alami terjadi saat tubuh terkena penyakit, tubuh membentuk antibodi yang sesuai. Yang kedua, kekebalan aktif secara buatan dilakukan dengan memberikan vaksin. Kedua, ada kekebalan pasif, merupakan kekebalan yang diperoleh dimasukkan ke tubuh. Kekebalan ini terjadi melalui dua cara, yaitu satu, kekebalan pasif alami ditemukan pada bayi, gamma-globulin ibu dapat menerobos plasenta dan masuk ke tubuh janin. Yang kedua, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan gamma-globulin yang didapat dari orang-orang yang telah kebal terhadap suatu penyakit. Terakhir, ada gangguan dan kelainan pada sistem imunitas. Yang pertama, ada alergi. Alergi adalah respons berlebihan terhadap antigen tertentu. Yang kedua ada lupus. Lupus adalah penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun yang bekerja dengan keliru. Dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus, sistem imun justru menyerang jaringan dan organ tubuhnya sendiri. Yang ketiga ada imunodefisiensi, adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi yang berbahaya, misalnya HIV atau AIDS. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.